Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan shalom. Perkenalkan, nama saya Natalia Kaniti. NIM saya 30130424 1020005. Di sini saya akan membuat video presentasi dalam bentuk PPT dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan menengah 1 dengan topik konsep dasar akuntansi keuangan. Di sini terdapat 8 subbab materi. Yang pertama, pengertian dan jenis-jenis akuntansi. Yang kedua, standar akuntansi keuangan. Yang ketiga, pengertian kerangka dasar. Yang keempat, tujuan laporan keuangan. Yang kelima, asumsi dasar. Yang keenam, karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang ketujuh, unsur-unsur laporan keuangan. Dan yang kedelapan, komponen laporan keuangan. Kita masuk pada subbab materi yang pertama, yaitu pengertian akuntansi dan jenis-jenis akuntansi. Yang pertama yaitu pengertian akuntansi. Menurut Rudianto 2013, akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pengelolaan, dan penyajian data transaksi atau kejadian keuangan untuk digunakan pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Akuntansi sama dengan proses tambah laporan, tambah informasi keuangan sama dengan pengambilan keputusan. Yang kedua, jenis-jenis akuntansi. Jenis-jenis akuntansi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama jenis akuntansi sektor mikro, yang kedua jenis akuntansi sektor makro. Kita masuk pada jenis akuntansi yang pertama, yaitu jenis akuntansi sektor mikro. Akuntansi sektor mikro terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama akuntansi bisnis, yang kedua akuntansi sektor publik. Akuntansi bisnis terbagi menjadi 5 poin, yaitu yang pertama jenis akuntansi sektor mikro terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama akuntansi bisnis, yang kedua akuntansi sektor publik. Akuntansi bisnis terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, akuntansi keuangan, yang kedua akuntansi manajemen, yang ketiga akuntansi pajak, yang keempat akuntansi biaya, dan yang kelima audit. Kemudian jenis akuntansi sektor makro terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama akuntansi nasional, yang kedua akuntansi sosial, yang ketiga akuntansi pembangunan, dan yang keempat akuntansi lingkungan. Subbab materi yang kedua yaitu standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama International Accounting Standard Board, yang kedua Financial Accounting Standard Board. Standar akuntansi yang berlaku di Indonesia ada 5, yaitu yang pertama SAK Standar Akuntansi Keuangan, yang kedua SAKEP Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat, yang ketiga ada SAKM EMKM yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah, yang keempat SAK EMKM Standar Akuntansi Keuangan Syairah, yang kelima SAK EMKM SAP Standar Akuntansi Pemerintah. Kita masuk pada subbab materi yang ketiga, yaitu pengertian kerangka dasar. Kerangka konseptual merupakan pedoman dalam penyusunan prinsip atau standar akuntansi. Konseptual akuntansi keuangan merupakan sistem koheren yang menghubungkan antar konsep fundamental dengan tujuan terkait dapat menciptakan standar yang konsisten yang menjelaskan sifat, fungsi, dan batasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Kerangka konseptual juga memberikan dasar teoritis bagi standar akuntansi, menjelaskan tujuan laporan keuangan, dan konsep dasar penyusunan. Komponen inti, tujuan laporan, karakteristik kualitatif, unsur-unsur laporan, kriteria pengakuan, ukuran atau penilaian, penyajian, dan pengungkapan. Kita masuk pada subbab yang keempat, yaitu tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi laporan keuangan yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai untuk membuat keputusan ekonomi. Laporan keuangan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar pemakai untuk memenuhi kebutuhan informasi berorientasi pemakai. Fokus laporan keuangan adalah memenuhi kebutuhan informasi para pelanggan yang tidak memiliki akses langsung ke manajemen. Kita masuk pada materi yang kelima, yaitu asumsi dasar. Asumsi dasar terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama dasar akrual, yang kedua kelangsungan usaha. Yang pertama dasar akrual.
Transaksi dicatat saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dikeluarkan. Yang kedua, kelangsungan usaha. Asumsi dasar mengasumsikan bahwa perusahaan akan terus beroperasi dan melanjutkan usahanya dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Kita masuk pada materi yang keenam, yaitu karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang pertama, informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan, dasar aktual, kelangsungan hidup, dapat dipahami, relevansi, keandalan, daya banding, tepat waktu, keseimbangan antara biaya dan manfaat, keseimbangan antara karakteristik kualitatif. Penyajian benar dan wajar atau penyajian wajar berdasarkan prinsip materialitas. Kita masuk pada materi yang ketujuh, yaitu unsur-unsur laporan keuangan. Unsur-unsur laporan keuangan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, elemen laporan keuangan. Yang kedua, pengakuan unsur laporan keuangan. Yang ketiga, pengukuran unsur laporan keuangan. Kita masuk pada yang pertama, yaitu elemen laporan keuangan. Elemen laporan keuangan terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama aset, yang kedua liabilitas, yang ketiga ekuitas, yang keempat pendapatan, dan yang kelima beban. Pengakuan unsur laporan keuangan terbagi menjadi 5. Yang pertama, pengakuan aset. Contoh, perusahaan membeli mesin, maka mesin diakui sebagai aset tetap. Yang kedua, pengakuan liabilitas. Contoh, utang bank diakui saat pemilik menerima pinjaman. Yang ketiga, pengakuan ekuitas. Contoh, modal disetor saat pemilik menambah 4. Yang keempat, pengakuan pendapatan. Contoh, penjualan diakui saat barang diserahkan ke pelanggan. Yang kelima, pengakuan beban. Contoh, biaya diakui saat karyawan bekerja dan hak atas gaji timbul. Yang ketiga, pengukuran unsur laporan keuangan. Pengukuran unsur laporan keuangan terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama nilai historik dan yang kedua nilai wajar. IASB memberikan opsi bagi perusahaan untuk menggunakan nilai wajar sebagai salah satu basis pengukuran aset dan kewajiban keuangan. Materi yang terakhir yaitu komponen laporan keuangan. Komponen laporan keuangan terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama laporan laba atau rugi, yang kedua laporan neraca, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan. Kesimpulannya yaitu dalam keseluruhan konsep dasar akuntansi keuangan sangat penting dalam menyediakan informasi yang akurat dan relevan untuk pengambilan keputusan. Demikian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan shalom.